Tuh. Retak tuh. Halo footballers, kembali bareng gue Zik dari Telefuti, dan kali ini gue bakal bawain konten yang berujung curhat. Karena gue telah menjadi seorang reviewer sepak bola sejak tahun 2016 dan gue tentunya telah memakai banyak jenis sepatu. Dan kali ini gue bakal nge-share sepatu mana aja yang telah rusak selama gue pakai. Dan kali ini gue tidak bermaksud menjatuhkan brand siapapun, dan gue cuma pengen nge-share sepatu mana yang sering gue pakai dan telah gue hancurkan. Let's go. Oh, it's old video anyway. Dan ini adalah sepatu Nike Mercurial tahun 2008 atau 2009 gitu, gue lupa. Ini sepatu futsal. Jadi waktu itu ini punya abang gua dan gua hanya mewariskan untuk memakai. Dan mungkin karena waktu pemakaiannya cukup lama, yaitu dari 2009 sampai 2019, yaitu 10 tahun, sekarang sepatunya hanya menjadi pajangan aja di sini, dan tentunya karetnya sudah getas dan sudah retak. Oh my god, I can hear the cracks. Tuh. Retak tuh. Dan wajar sih karena ini sudah rusak. Karena waktunya cukup jauh, waktu kehidupan sepatu ini umurnya udah 10 tahun lebih. Jadi gue bisa mengerti lah kenapa ini bisa rusak. Jadi yang pertama adalah Nike Mercurial tahun 2009. Vapor berapa sih? Bukan, Nike Mercurial tahun 2009 yang pertama. Bau banget. Dan selanjutnya gue punya Puma King SL. Ini pernah gue review atau enggak ya? Tapi gue pernah pakai ini di awal-awal channel Telefuti terbentuk. Ini gue beli tahun 2016, dan mungkin karena super light ya Puma King SL, jadi durability-nya kurang bagus. Jadi sekarang itu sudah ada di sole nih. Udah di sole, waktu itu sempet gue pakai main dan copot sole plate-nya, jadi gue sole sekarang. Mau gue pakai lagi tapi gue takut rusak kayak sebelumnya kan. Jadi akhirnya gue custom paint seperti ini. Gue bikin kayak model leopard gitu. Terus dan akhirnya hanya gue jadikan pajangan di rumah. Jadi sepatu yang telah gue rusak setelah Nike Mercurial tahun 2009 adalah Puma King SL. Tapi ini keren banget tuh. Menurut gue sih ini keren banget, enak, enteng. Tapi sayang sudah rusak. Jadi waktu pemakaian yang gue pakai selama memakai Puma King SL yaitu sekitar 6 bulan sampai 8 bulan. Dan menurut gue sih itu wajar jika kita pakai secara rutin ya, apalagi dengan intensitas tinggi. Jadi wajar kalau sepatu itu bisa rusak. Jadi intinya kalau misalnya sepatu rusak itu entah kita pemakainya secara jorok atau tidak terawat, ataupun memang pemakaian kita dengan intensitas yang sangat-sangat tinggi. Jadi dua faktor itulah yang menentukan durabilitas sepatu kita. Jadi kita misalnya sepatu itu rusak, kita nggak bisa nyalahin perawatan kita yang salah. Mungkin aja karena kita pemakaiannya rutin dan intensitasnya juga tinggi. Jadi yang harus diperhatikan itu yaitu cara perawatan sepatunya. Kalau sepatunya pengen gak gampang rusak ya perawatannya juga harus benar. Tapi ya kadang-kadang juga namanya musibah ya. Kayak tadi aja, baru 8 bulan pakai, mungkin karena intensitasnya tinggi jadi rusak. Intinya kita tidak bisa mengatur ajal sepatu itu tibanya kapan. Anjir kayak orang dong. Intinya gitu. Next. Oke, jadi next gue punya Adidas Predator Adipower. Ini keluar tahun 2011 2012. Ini zamannya Van Persie lagi gila-gilanya di MU. Kalian pasti inget lah kalau misalnya kalian fans Liga Inggris, Van Persie memakai sepatu ini mulu, dan warnanya dulu hijau lemon gitulah. Kalau ini gue punya yang hitam, neon, dan biru. Jadi sepatu ini gue pakai di zaman SMA, zaman SSB, dan itu sepatu ini membawa banyak kenangan lah. Membawa banyak kenangan tentang sepak bola zaman kecil gitu. Jadi sepatu ini udah beberapa kali kadang-kadang masih gue pakai, tapi ya namanya ajal yang kita tidak tahu kapan datangnya. Sepatu ini udah retak, sole plate-nya retak, udah retak tuh. Tuh udah pada retak semua. Karena juga umur dan juga intensitas pemakaian yang cukup sering dipakai. Jadi kalau misalnya sering dipakai itu sepatu akan cepat juga untuk rusaknya. Gitu loh.
Ini sering banget gue pakai dan buset nih, ini sumpah nih kulitnya enak banget. Ini Predator kulit terakhir kalau nggak salah nih. Habis dari Power, LZ selanjutnya sampai sekarang Predator 19 itu udah nggak pakai kulit. Dan jika ada sepatu yang bahannya kulit kayak Predator 19 sekarang pakai leather, itu juga cuma buat pemain dan juga nggak dijual secara banyak. Itu dia. Oh my god, legend. Itu gue bakal nge-share sepatu yang sudah rusak karena kebodohan gue sendiri. Jadi ini adalah spek akselerator Infinity yang gue pakai di saat review bareng winger Persija yaitu Rico Simanjuntak. Karena waktu itu gue penasaran banget, di internet banyak banget orang yang milok sepatu buat modifikasi sepatu pakai pilok. Akhirnya gue coba dan dijadiin konten. Akhirnya gagal dan sekarang sepatu itu hanya jadi pajangan. Karena kalau gue pakai juga udah gak enak banget, soalnya ini catnya itu udah nempel di kolarnya, jadi sepatu ini nggak bisa mudah masuk gitu. Jadi susah banget kalau memakai sepatu ini karena kolarnya udah kaku. Jadi sepatu ini ujung-ujungnya hanya jadi pajangan sampai sekarang. Kalau ada yang mau silahkan komen di bawah, gue kasih. Jadi ini sepatu emang rusak karena kebodohan gue sendiri, bukan karena yang sebelum-sebelumnya karena sering dipakai. Ini karena kebodohan gue sendiri. Okay? So this is it, spek akselerator Infinity yang memorable buat gue karena gue pakai review bareng winger Persija yang merupakan idola gue yaitu Rico Simanjuntak. Shout out to Rico Simanjuntak, I love you. And then selanjutnya gue punya sepatu yang keren banget. Jujur ini adalah sepatu terenak yang gue pakai selama gue main bola, salah satunya selain Adidas Predator tentunya. Dan ini sepatu yang mampu mengalihkan hati gue dari Adidas ke Nike karena I used to be Adidas fanboy. Gue dulu cinta banget sama Adidas dan ini yang mengalihkan dunia gue menjadi dunia Nike. Apa sih? Nah, ini adalah Nike Hyper Venom 1, keluarin tahun 2014 untuk event Piala Dunia kalau nggak salah. Dan ini sepatu uppernya enak banget, Nike skinnya enak banget. Tapi kalau kalian udah pernah pakai sepatu ini dan udah pernah tahu perkembangan dunia sepatu, isu dari Nike Hyper Venom 1 ini adalah sole plate-nya. Dan sole plate-nya itu sekarang sudah mulai pada mau copot. Jadi gak pernah gue pakai lagi dan mungkin akan gue servis lah. Gue sol atau gue lem, gak tau juga. Tapi ini sayang banget, sepatunya udah copot sole plate-nya, udah mau copot gini. Padahal uppernya enak banget sumpah. Ini uppernya honeycomb upper yang soft banget, dan yang mampu menggantikannya itu ya Nike Phantom Venom yang sekarang, karena seri selanjutnya dari Nike Hyper Venom 1 ini mengecewakan banget menurut gue. Dan ya ini adalah salah satu sepatu terbaik dari Nike menurut gue yang pernah rilis selama karir Nike dalam membuat sepatu bola. Nike Hyper Venom 1 2014, one of the best boots that I have ever wear. Sepatu selanjutnya yang bakal gue share karena ini memorable banget buat gue dan sayangnya sudah rusak, yaitu Adidas Predator Absolute. Ini sepatu keluar tahun 2008, 2009 apa ya? Pokoknya setahu gue 2008, 2009, 2010 lah. Di antara itu. Ini sepatu gue pakai di zaman SMP ke SMA itu, wah, memorinya banyak banget. Dan warnanya gue masih inget banget, warnanya putih biru, dan sayangnya pas kemarin renov rumah sepatunya hilang sama tukangnya, nggak tahu kemana, mungkin dijual atau gimana, nggak tahu. Dan sepatunya itu udah rusak banget, sole plate-nya udah pecah, udah copot, udah kayak sepatu tanpa pull gitu doang dah. Dan apa kan itu kan di insole-nya itu kan ada pasir-pasirnya itu kan, ada kayak pasir-pasirnya gitu di dalam sole plate-nya. Katanya agar menambah power kita, tapi nggak tahu sih. Dan itu udah pada hilang pasirnya dan sole plate-nya udah pada copot. Tapi memori tentang sepatu itu banyak banget, dan jujur itu sepatu terbaik yang pernah gue pakai selain Nike Hyper Venom 1. Dan ketika hilang itu gue ngerasa aduh sedih banget, sayang banget bro, sepatu itu hilang karena enak banget. Dan itu gue inget banget sepatu yang dipakai Anderson di final UEFA Champions League tahun 2008. Di saat itu MU juara, gue inget banget. Dan gue dapet itu dari om gue ngewarisin itu ke abang gue, dan akhirnya gue make dari warisan. Dan sepatu itu aduh gila, itu yang membuat gue jatuh cinta sama Adidas Predator. Jadi so that's it, Adidas Predator Absolute. Dan jadi itu dia sepatu-sepatu yang telah gue pakai dan gue rusak
selama perjalanan karir gue sebagai pemain sepak bola yang tidak profesional ini. Nah itu dia, jadi ada beberapa sepatu yang telah gue pakai saking gue cintanya. Ada yang gue pakai terus hingga rusak, dan ada juga yang rusak karena kebodohan gue sendiri. Dan intinya sepatu rusak itu bukanlah akhir dari segalanya, karena yang lahir akan mati. Ini gue jadi ceramah. Jadi intinya gitulah. Jadi ada dua faktor yang merusak sepatu. Yang pertama, entah perawatannya kita kurang atau emang udah umurnya aja, karena tak ada yang abadi dalam dunia ini. Oke, jadi itu dia. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like jika kalian suka dengan sepatu ini dan video ini juga. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang mencintai sepatu bola dan juga merupakan kolektor sepatu bola. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk terus berlangganan konten-konten dari Tele Putih. Terima kasih udah nonton. Gua Zikri and peace, love and takers. I'm out. I'm so in love with you. You got me down again.